berapa, terus perusahaan apa yang salah kalau ada kode sama tahun kayak gini. Nah di sini ini ICEM itu singkatan variabel. X1 saya kan intangible capital, saya singkat jadi IC dan seterusnya. Nah ini hasil akhir dari variabel intangible capital. Sama kan Bapak ya yang ini? Sama. Oke, langsung aja berarti ini bisa langsung di copy sampai moderasi. Copy masuk ke itu. Di sini kita pilih quick, terus empty group. Terus password. Bisa diganti ya? Iya, kita ulang dari masukin nama variabelnya biar nggak bingung. Ulang. Ganti manual aja bisa. Ganti manual. Nah, nggak jadi masalah. Jadi udah kita prediksi ya bahwasannya itu X1, kemudian itu X2 gitu ya, dan seterusnya ya. Nanti udah masuk semua datanya, terus bisa di terus kita pilih kalau untuk statistik deskriptif langkahnya sama. Berarti ini langsung olah data ke logistik aja ya Pak? Ya, logistik. Jadi kalau yang tadi itu dia menggunakan uji asumsi uji model terbaik mulai dari Postman yang lain-lain gitu ya, sampai terakhir kepada mix effect, model common effect sama random effect gitu ya. Tetapi kalau menggunakan Y-nya yang tadi dari variabel murni, maka menggunakan analisis logistik. Beda. Oke, silakan Bu. Ya, ini yang namanya dummy. Jadi angkanya cuma 1010. Oke, sih. Oke, terus dari sini kita bisa pilih DAO, X1, terus 2, GTG, terus size, dan policy. Nah, di sini bisa langsung open aja sama SMPtion, terus C-nya pindahin. Sama ya tahapannya ya. Di sini masih sama. Nah, bedanya di sini. Kalau linear berganda, ini nggak usah diubah. Tapi karena kita pakai logistik, ini diubah jadi binary. Dipilih apa? Binary ya Pak, karena ini variabel biner Y-nya. Binary. Ya, binary. Oke, siap. Ingat ya, Amina ya. Siap. Ganti. Diklik binary, terus pilih yang logit, karena pakai logit lebih mudah dibaca datanya. Jangan promit. Udah, langsung oke aja. Nah, ini hasil regresi logistik. Oke, habis itu. Ini aja dan selesai. Cuman kita harus cek modelnya dulu fit atau enggak. Kita harus lakukan uji Hosmer and Lenso. Sini goodness of fit test. View terus pilih goodness of fit test. Nah, ini oke. Udah langsung kelihatan hasilnya. Mana gedenya kok bisa ya? Nah, ada. Di sini cara bacanya kita lihat probabilitas T-square. Kalau dia di atas 0,05 berarti modelnya fit dan layak melanjutkan uji. Tapi kalau dia di bawah 0,05 berarti kalian harus bikin model alternatif atau enggak tambah sampel. Nah, tambah sampel. Banyak ya berarti ya. Kalau enggak ya tambah sampel ya lumayan lah 5 ekor gitu kan. Kalau di linear kan statistiknya gede justru malah nggak layak gitu kan Pak. Oh iya, kalau di sini harus di atas 0,5. Ini kan 0,7 berarti layak dan kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, tadi nggak di copy ya. Ini boleh di copy aja langsung masukin ke Word.
Hosmer and Lenson-nya. Oke. Ini kriteria pengambilan keputusannya. Oke. Terus uji likelihood-nya pakai hasil dari regresi logistik yang awal. Kita harus ada uji likelihood. Nah, uji likelihood itu sama halnya kayak uji ngeliat nilai X statistik di linear berganda. Lalu? Nah, ini yang dilihat probabilitas LR statistik. Ini dipakai buat uji likelihood. Kalau nilainya di bawah 0,05 berarti modelnya itu layak digunakan. Tapi kalau di atas 0,05 modelnya nggak layak. Kalian sama harus bikin alternatif model. Jadi secara keseluruhan regresi logistik itu untuk ngecek modelnya. Berarti dengan kata lain Lebih simpel. lebih simpel ya dibandingkan yang ini ya yang tadi ya. Oke. Terus perbedaan lainnya juga ada di Z statistik. Kita pakainya table Z jadinya. Oke, ingat ya teman-teman ya. Tabelnya tabel Z statistik bukan T statistik. Ya. Oke. Beda. Kalau di TB yang pakai ini siapa? Selain kamu ada? Ikhlas. Ikhlas, Y-nya sama. Ikhlas. Ikhlas. Oh, ikhlas Khair. Ya, ya. Bimbingannya Belum, Pak. belum Mbak sama pakai ini juga. Ya, Y-nya juga sama kayaknya. Enggak, no, ininya sama. Sama. Pakai apa namanya ini? Logistik. Logistik. Oke, siap. Oke. Ada yang mau ditanya sampai sini? Pengambilan keputusannya sama kayak Pengambilan berganda. keputusan, oke. Apakah X1 berpengaruh terhadap Y? Bisa dibesarin nggak, Bu? Oke, sip. IC itu 0,690 gitu ya. Berarti dia Di atas 0,05 saya pakai 0,1. oke, berarti berpengaruh gitu ya. Jadi dia berpengaruh, kemudian itu tidak berpengaruh dan seterusnya. Ingat ya teman-teman, saya selalu mengatakan bahwasanya ketika T statistik atau Z statistik harusnya berirama dengan probability. Jangan sampai tiba-tiba ada yang ketemu sama saya, harusnya dia lebih besar daripada T statistik, ternyata hasilnya berbeda dengan probability gitu. Itu udah pernah saya jelasin di pertemuan yang sebelumnya ya. Oke, untuk mencari angka itu gitu ya. Sip. Oke, sekarang saya nanti ini karena waktu ya udah clear. Yang saya pinginkan, saya minta sama Lau karena kamu udah discuss pekan depan untuk variabel moderating. Tinggal perkalian aja, benar ya? Betul. Cuman ditambahkan perkalian, coba yang Di equation tadi. di equation yang tadi. Saya jelasin dari sekarang 5 menit aja saya minta waktu kamu. Oke. Kan di open. Oke. Ketika C-nya pindahin ke delta. C-nya ingat ya, ini sama kayak yang tadi juga yang pertama kita. Yang model terbaik. Nah, di sini dibalik. Nggak bisa Gede dibesarkan, ya, Pak. Pak? Nggak bisa. Jadi ini variabel Nggak bisa. jadi ini variabel yang di depan ini apa? GCAO, iya. Oh, BC. GCAO. Oke, ini nama variabel. Iya, bagaimana selanjutnya? Oke, yang nama variabel gitu. Iya. Semua nama variabelnya, singkatan variabel. Oke, terus moderatingnya di mana? Langsung dikali kalau saya sih, Pak. Oke, mana Kan cara? moderating saya GCG. Oke. Langsung GCG dikali sama IC 1. Oke, DCG dikali dengan IC, intellectual capital. intelektual kapital IC. Oke. Terus lanjut lagi GCG dikali EM. Oke, siap. Udah segitu aja karena yang 3 variabel kontrol. Oke, siap. Berarti dengan kata lain, kalau kamu menggunakan moderating, penambahannya yang tadi. Yang bahasanya kalau si Jihan itu tadi di depannya itu adalah variabel Y-nya dulu, C, kemudian variabel X1, X2, X3 gitu ya. Kalau umpamanya kamu ingin ngaturin semua, kemudian habis itu X-nya sampai 3 ya. Habis itu berarti X1, oke, bintang, tandanya bintang bener ya? Iya, Bintang atau kali
variabel Z. Z kamu apa singkatannya? Kalau dia GCG berarti singkatannya GCG. Begitu juga seterusnya. Habis itu tinggal di OK kan. Ya, ini hasil bedanya ya. Ini kan binary double. Oke. Logit. Sip. Langsung keluar hasilnya. Pakai Langsung binary keluar. juga, Pak. Enggak, ini binary itu buat yang logistik. Logistik. Kalau yang linear berganda jangan diubah. Jangan dirubah. Binary, tetap aja Tahapannya less square. dirubah. Tinggal apa bedanya? Berarti kesimpulannya apa? Apa bedanya antara regresi linear berganda dengan yang moderatif adalah di instruksi yang tadi ada tanda kali atau bintang. Cuma itu aja bedanya. Ada penambahan. Clear ya teman-teman, ada penambahan di dalamnya. Oke. Sip. Coba satu lagi. Oke. Di less square dia pakai adjusted R square. Kalau di logistik Oh, pakai iya. sepadan R square. Ini istilah ini Mirati bukan R square. Pakai sepadan R square pakainya. Oke. Gua kecil ya, 12, Iya Pak. Mungkin karena variabel X saya cuma 2 kayaknya. oh iya pasti. Walaupun ada variabel kontrol, karena yang variabel kontrol kan dianggap konstan ya. Terus kalau buat lihat statistiknya Pak, itu ada uji kanan sama uji kiri. Jadi saya tanya ke Bapak waktu Oke, itu bisa lah nanti ya. Oke. Di si Miranti bisa. Karena itu tahapannya udah expert. Ya dulu lah, itu dulu dia udah pusing ya. Biasa Miranti itu biasanya gitu. Dikasih kayak gini dia mencerna dulu sampai 3 minggu, habis itu baru dia ngerti. Tiba-tiba hoki pun udah bisa. Atau coba kita. Siap ya, Miranti. Teman-teman, karena tadi sudah dijelaskan tentang perkalian untuk memasukkan model 1 tadi, ingat ya. Model 1 itu adalah regresi linear berganda, X1, X2, X3 dan moderatif. Berarti ada 4. Oke, model 2-nya adalah yang pakai moderatif. Oke, berarti pekan depan kita ketemu apa tadi? Yang buat namanya catatan Epius itu udah 2 saya terima. Udah 2 selesai. Paham? Untuk moderatif dan juga untuk regresi linear berganda. Begitu juga dengan Miranti. Tuh Pak, kan ini saya pakai model, nggak ada model 1, model 2. Berarti yang tadi bukan kayak gitu dong harusnya ya Pak. Yang mana? Kan saya modelnya langsung saya Ini terus bisa sama aja. Sama aja. Gini. Kenapa terjadi perbedaan langsung dengan model 1 dan model 2? Kalau versi yang mana yang lebih bagus Pak, model 1, model 2 dibuat? Kalau kamu ingin mempublish, ingat itu lebih dah. Kalau kamu ingin mempublish jurnal, kamu bisa memecah menjadi 2 hal. Satu model judulnya contoh laut, X1, X2, X3, X4 yang moderatif tadi terhadap Y sektor bla 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 bla. Datanya ada enggak? Datanya ada. Regresi model 1. Kalau umpamanya kayak grup kita, seandainya dia tidak pecah, dia akan kebingungan untuk mencari yang di sini. Pasti dong. Karena nggak pecah. Karena dia udah utama nih. Kalau seandainya dia pecah, laut, kalau kamu pecah model 1 dan model 2, istilahnya regresi linear berganda, dengan moderatif kamu pecah, pasti adjusted R square itu beda. Iya paham ya? Itu pasti beda. Ada model 1 adjusted R square sekian persen. Ketika ada moderatif sekian persen gitu. Maksud saya apa? Ketika dipecah itu sama kayak skripsi-skripsi gitu juga dengan tugas-tugas ini dipecah itu supaya kamu bisa 2 kali publish. Jadi 2 kali jalan. Gitu. Nah, modelnya juga beda ya Pak. Kenapa? Model terbaiknya jadi beda. Iya, pasti beda. Model terbaiknya pasti beda. Oke, 2 kali kerja selesai. Oke? Dan itu komitmen, saya berharap komitmen kita bersama, saya apresiasi kelas ini gitu ya. Serius, setelah saya tadi tarik nafas, alhamdulillah sekarang saya udah sangat lega ya Paras ya. Saya sangat lega gitu ya, di kelas ini kamu on time, saya sangat bangga untuk data gitu ya, udah selesai gitu.
dan sesuai dengan target yang sudah kita tentukan sebelumnya, bahwasanya untuk pekan ini itu clear untuk olah data. Pekan depan kita masuk kepada untuk input ya, input di bab 4. Saya berharap kamu berangsur-angsur lihat catatan skripsinya Kak Lupita, boleh skripsi yang lain yang menggunakan menggunakan model terbaik ya, seperti punyanya siapa, Jihan, kemudian siapa lagi ya, yang lain lah gitu ya, punya Jihan, Tiara gitu ya. Itu bisa kamu contoh mengenai bab 4 itu poin-poinnya apa. Ingat yang saya minta itu adalah kamu terlebih dahulu bab 4 buat rumahnya dulu. 4.1 apa, 4.2 itu apa, 4.3 itu apa. Nanti tinggal masukin angka. Masukin itu ada redaksi-redaksinya ya, bisa lah. Yang penting kan kamu punya data tabel yang tadi. Apa wordnya lupa lagi nama catatan Evius. Kalau sudah ada itu bab 4 itu enak serius. Itu tinggal masukin aja barangnya. Penjelasan ada redaksionalnya tinggal berubah angka doang gitu loh. Paham ya? Tinggal berubah angka. Oke, kecuali yang ini tadi analisis logistik, itu kamu perlu belajar ekstra, apalagi kamu cuma sendiri ya, itu harus belajar ekstra. Oke, sip ya teman-teman. Terima kasih Kak Lupita udah datang memberikan kesempatan berbagi ilmu kepada adik-adik mahasiswa, teman-teman kamu gitu ya, yang ada di kelas ini. Saya bangga. Kemudian saya menyita waktu kamu sedikit lewat sebenarnya dari jam 9. Oke, lewat dari jam 9, tapi ini jujur aja sangat melelahkan karena langsung pelatihan dan kamu tidak mendapatkan hal ini mungkin di prodi lain. Saya istilahnya tidak ya, kamu diharapkan belajar mandiri, tetapi di sini saya udah bekali kamu. Tergantung kamu ya, mohon maaf ya, yang sudah ambil metodologi penelitian, mohon maaf yang kelas malam, kamu saya berikan kebebasan nanti skripsi. Apakah menggunakan data sekunder atau menggunakan data primer? Karena kamu udah teknologi udah kamu gunakan dua loh. Smart PNS sudah belajar, Evius juga udah belajar. Ya kan? Udah belajar ya. Tergantung kamu ya, mohon maaf ya, yang sudah ambil metodologi penelitian, mohon maaf yang kelas malam, kamu saya berikan kebebasan nanti skripsi. Apakah menggunakan data sekunder atau menggunakan data primer? Karena kamu udah teknologi udah kamu gunakan dua loh. Smart PNS sudah belajar, Evius juga udah belajar. Ya kan? Udah belajar ya. Ya tergantung kamunya. Kamu sekarang merasa udah input data laut, kira-kira lah kayaknya saya Evius saja deh Pak. Data sekunder aja sama kayak si Lupita, saya Evius saja deh Pak. Kalau data primer saya keuangan juga dari responden gitu. Dan seterusnya. Itu saya kembalikan ke kamu ya. Saya tidak maksa. Kalau kamu penelitian kualitatif ya silahkan juga. Oke, mungkin demikian pertemuan kita hari ini. Saya minta Mario, boleh Mario kamu fotoin kami dong. Handphonenya biasa, handphone yang paling canggih.